Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya, materi kita pada hari ini adalah report text, ya, report text. Nanti bisa disaksikan di layar untuk report text-nya temanya apa. Oke ya. Untuk yang pertama, di sini sudah tertera amazing creature. Amazing creature. Apa amazing creature? Oke, ciptaan yang sangat luar biasa, gitu ya. Di situ nanti akan saya sampaikan tentang standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian materi, evaluasi, dan juga referensi. Referensinya saya buang, nanti evaluasinya buat kalian untuk tugas di rumah. Sudah siap? Siap menerima materi? Oke, sekarang kita mulai. Untuk yang pertama, yes. Nih, oke, report text. Nah, akan saya sampaikan dulu untuk standar kompetensinya. Standar kompetensi pada pagi hari ini adalah 5 titik atau 6 titik, gitu ya. Oh, ada 2 Pak, 5 sama 6. Oke, yang pertama yaitu ketika kalian belajar nanti bisa memahami makna teks fungsional pendek dan isi sederhana berbentuk report. Kemudian narrative dan analytical exposition dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk mengakses ilmu pengetahuan. Kemudian yang poin selanjutnya, standar kompetensi yang kedua, yaitu mengungkapkan makna dalam teks tulis fungsional pendek dan isi sederhana tentang apa? Tentang teks report, apalagi kemudian narrative, kemudian analytical exposition dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk standar kompetensinya ada 2. Poin 5 dan poin 6. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar tadi ada poin 5 ya, 5 titik, kemudian 6 titik. Sekarang kompetensi dasar yang 5.2. Merespon makna dan langkah retorika dalam IC yang menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat. Akurat saja, tidak, tapi juga lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Kemudian yang 6.2 yaitu mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam isi dengan menggunakan ragam bahasa tulis dan lisannya juga enggak, cuman ragam bahasa tulis secara akurat, lancar, dan kemudian berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nanti teksnya berbentuk apa aja? Teksnya berbentuk report text, naratif, dan analytical exposition. Tapi pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan hanya yang report text saja, karena yang naratif sudah, analytical sudah. Oke, lanjut. Ini kompetensi dasarnya loh ya. Terus indikatornya, nanti kalian bisa mengidentifikasi, ya toh? Mengidentifikasi apa Pak? Makna kata dalam teks yang dibaca. Makna kata dalam teks yang dibaca. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari benda atau orang yang akan kita sampaikan nanti ya, yang dilaporkan, yang disampaikan, yang dibahas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi indikasinya ya, langkah-langkah retorika dari teks. Oh, ini teks ini pakai retorika apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi tujuan komunikasi teks yang dibaca. Kemudian menghasilkan teks berbentuk report. Berarti Anda nanti, anak-anakku nanti bisa membuat teks report dengan dikasih tema satu tok, kasih gambar satu, kamu nanti bisa menjabarkan. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada building knowledge of field ya. Saya mau tanya dulu ke kalian. Ini gambar apa? Meong. Gambar the cats ya. Cats-nya ada berapa? Ada 2, berarti pakai S, cats. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, tell what you see in the picture. Ya toh? Omongo, ya toh, katakanlah yang kamu lihat di gambar itu apa? Yang kamu lihat di PPT itu apa? Oh, dia ada kucing, Pak. Kucingnya ada berapa? Ada 2. Nanti kalian laporkan dengan factual report, gitu ya. Terus yang kedua, do you like them? Kamu suka enggak sama gambar itu? Kamu suka enggak sama kucing?
Di situ ada dua kucing, berarti cats atau twin cats, ya. Di situ ada pertanyaan, do you like them? Siapa yang suka kucing? Nah, kalau kamu suka berarti jawabannya adalah yes, I do. Yes, I do. Itu ya. Yes, I like them. Oke. Terus yang ketiga, what are the colors of their fur? Bulunya itu loh. Bulunya itu warnanya apa? Kalian bisa menyebutkan di dalam sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, gitu ya. Jadi sesuai dengan based on your mind yang ada di dalam gambar itu, silahkan kamu utarakan. Oh, bulunya warnanya kuning, Pak. Oh, ada putihnya, Pak. Oh, ada hitamnya, Pak. Oh, campur-campur, Pak. Nah, seperti itu ya. Warnanya apa bulunya? Nah, nanti kamu sampaikan, kamu jawab. Kemudian, what do they usually eat? Apa yang biasanya dia makan? Apa yang biasanya mereka makan? Pak, kok pakai they kenapa? Lah, karena dia dua, gitu. Mereka itu dua. They, maka pakai they karena dua. Oke, apa yang mereka makan? Biasanya makan apa atau kucing itu? Oh, makan tikus, Pak. Berarti jawabannya the cat eat, ya. The cat eats the mouse. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, how do they breathe? Gitu. How do they breathe? Bagaimana dia? Iya, pintar. Terus, do they lay eggs or do they have babies? Ketika dia itu beranak, gitu. Apakah kucing itu mengerami telurnya? Apakah atau kucing itu mempunyai baby? Nah, nanti kamu bisa pikirkan sendiri. Oh, kucing ini hewan apa sih? Oh, dia mamalia. Mamalia berarti bukan bertelur, tapi dia mempunyai anak, dikeloni anaknya. Nah, yang bertelur berarti mengerami telurnya. Paham ya sampai sini ya? Ini nanti yang akan kita bahas seperti ini. Oke, lanjut. Modeling teksnya berarti nanti kalau kita bicara tentang teks, saya sudah sampaikan berkali-kali, mesti ada social function, ada generic structure, ada language feature. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah social function. Social function dari apa? Dari report text. Ada apa aja, Pak? Oke, yang pertama, is used to document, organize, and store factual information on a topic. Gitu ya. Terus yang kedua, is used to classify and describe the phenomena of the world. Ya, paham ya? Ini gampang, kata-katanya gampang, otomatis kamu nanti bisa mengartikan tanpa buka kamus, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, to talk about a whole class of things. EG itu sama dengan for example atau such as. Ada bikes, ada plants, ada animals, ada phone, and etc. Jadi nanti ada contohnya, to talk about, untuk membicarakan tentang segala sesuatu. Ya, sesuatu apa? Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Contohnya apa yang di situ? Oh, ada bike sepeda ontel. Ada plants, tanaman. Ada animals, berarti binatang yang seperti tadi. Ada phone, ada telepon atau alat elektronik dan lain sebagainya. Kemudian example, news report. Kemudian science report, and then weather report. Oke, ini berarti laporan dari sebuah berita. Kemudian ilmu pengetahuan. Kemudian perakiraan cuaca, gitu ya. Jadi laporan perakiraan cuaca. Oh, di Solo, nah hari ini nanti akan cerah. Sebagian berawan, sebagian hujan, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah social function mesti ada generic structure. Generic structure-nya apa? Pak, ada berapa generic structure dalam report text? Di sini hanya ada dua, general classification sama description. General classification tells what the phenomenon under discussion is. Kemudian description-nya describes the phenomenon in terms of part, qualities, habit, and behaviors. Oke ya, general classification menceritakan tentang apa? Oh, tentang fenomena yang akan didiskusikan. Kemudian deskripsinya, dia mendeskripsikan tentang fenomena yang ada, gitu, yang ada dalam general classification tadi berupa part, and then qualities, habit, or behavior. Paham ya? Ada dua untuk social function sama generic structure. Lanjut.
Oke, sekarang lanjut feature. Nanti tak tanya kamu. Sekarang lanjut feature dulu. Lanjut feature-nya apa? Ciri-ciri kebahasaannya apa? Yang pertama, generalize participants. Ya. Apa kuwi maksudnya? Maksudnya ada di situ ada a whole class of things. Berarti nanti mencakup segala sesuatu. Semuanya, ya. Di sini dicontohkan volcanoes. Oh, kamu bisa menceritakan tentang volcanoes. Volcanoes ki apa toh? Gunung berapi, ora gunung Merapi, gunung berapi. Kemudian newspaper, koran. Kemudian the royal family. Tentang keluarga kamu. Boleh. Salah satu pilih boleh. Mau fabel maksudnya fabeli hewan. Mau menceritakan tentang hewannya boleh. Silahkan. Oke. Terus yang kedua, ciri-ciri kebahasaan menggunakan action verb. Ya, yang kedua, ciri-ciri kebahasaan yang kedua menggunakan action verb atau material processes. Nanti yang dipakai apa? Akan ditulis di bawahnya, yaitu simple present tense. Dia akan pakai simple present tense. Kemudian yang keempat, language for defining, ya, bahasa yang digunakan untuk define, menentukan, classifying, untuk mengelompokkan, comparing, ya, comparing untuk membandingkan, contrasting. Nah, terus accord belong to, can be classified as, are similar to, are more powerful than, and etc. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa beberapa kalimat yang akan digunakan dalam language feature ini nanti, ya, di dalam report text. Kemudian selanjutnya, may contain technical vocabulary. Mungkin akan berisi tentang kata-kata atau kosakata teknis. Maksudnya apa sih, gampang-gampang gitu ya. Terus kemudian is written in a formal and objective style. Ini untuk language feature-nya. Berarti tadi ada berapa? Ada 3. 1 social function, yang kedua generic structure, yang ketiga language feature. Generic structure ada berapa? Ada 2, pinter. Apa tadi? General classification sama description. Oke, lanjut. Sip, tak kasih bacaannya, contoh teksnya seperti ini. Kita bahas apa ini? Oh, kita akan bahas tentang hewan, tentang animals, ya, sing gampang wae, tentang animals. Yang kita bahas apa ini nanti? Dolphin, ya, dolphin, not Alvin, dolphin. Dolphin apa? Lumba-lumba. Oke, sip. Untuk paragraf yang pertama, for many years, people believe that the cleverest animal of the man were the chimpanzees. Kemudian yang kedua, paragraf kedua ya. Now, however, there is a proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. Although dolphin lives in the sea, it is not a fish. Ya, it is a mammal. It is in many ways, therefore, like a human being. Paragraf yang ketiga, dolphins have a simple language. They are able to talk to one another. It may be impossible for men to learn how to talk to dolphin. But this will not be easy because dolphin cannot hear the kind of sounds. Ya, sound apa? Sounds man can make. If man wants to talk to dolphin, therefore he will have to make a third language which both he and the dolphin can understand. Jadi nanti kalau mau ngomongan sama dolphin ada caranya, itu di paragraf ketiga sudah dijelaskan. Kemudian di paragraf keempat, dolphin are also very friendly toward men. They often follow ships. Ya, there are many stories about dolphins guiding ships through difficult and dangerous water. Oke ya. Paragraf 1, 2, 3, 4 itu ada poin-poinnya sendiri. Maksudnya ada apa? Ada part-partnya sendiri. Ada nama pada bagian tersebut gitu ya. Untuk yang paragraf pertama itu namanya adalah general classification. General classification. For many years people believe that the cleverest animal of the man were the chimpanzees. Itu general classification. Terus kemudian paragraf yang kedua itu yang dinamakan sebagai description. Kok bisa Pak? Lah iya, itu dideskripsikan. Oh, dideskripsikan, didescribe ya. Didescribe tentang dolphinnya. Kemudian paragraf yang ketiga, lanjutan dari paragraf yang kedua, describing lagi, dideskripsikan lagi tentang dolphinnya. Kemudian yang
4 atau yang terakhir juga deskripsi lagi. Karena generic structure-nya hanya ada dua, yaitu general classification sama description. Paham ya sampai sini ya? Gampang toh? Report text paling gampang karena cuma ada 2 generic structure. Jadi kamu gampang memilih dan memilahnya gampang. General classification mesti atas sendiri. Yang lainnya adalah description. Oke, lanjut. Nah, nanti tak kasih tugas, tenang saja. Ini adalah contoh soal yang ada di dalam teks. Tidak usah dijawab ya, tidak usah dijawab, kita lihat saja. Choose the best answer for the question below based on the text. Ya, pertanyaan nomor 1. The text tells about. Teks tersebut menceritakan kepada kita tentang apa, gitu ya. Pilihan yang pertama atau option yang pertama, yang A, itu adalah fish. Yang kedua dolphins. Yang ketiga mammals. Yang keempat big apes. Yang kelima chimpanzees. Milio. Teks mau menceritakan tentang apa sih? Nah, itu ada pilihannya, silakan dijawab. Kemudian yang kedua, contoh soalnya seperti ini. The fourth paragraph tell us. Jadi kamu harus fokus di paragraf keempat. Tell us menceritakan kepada kita tentang apa gitu loh ya. A. How dolphins have men. B. How genius the dolphins are. Kemudian C. How friendly men to dolphins. Yang D. How diligent the dolphins are. Kemudian yang kelima atau yang E. How difficult the problems faced by dolphin. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nanti silakan dijawab sendiri di rumah ya. Silakan dijawab sendiri di rumah, tidak usah dikerjakan, tidak usah ditulis di kertas. Ini hanya contoh dulu. Oke. Terus which statement is true? Ini juga contoh lagi nomor 3. Kemudian nomor 4, the text above is in the form of. Nah, dia termasuk dalam teks apa atau itu yang nomor 4 itu. Nanti kamu sebutkan jawabannya. Kemudian nomor 5, to tell the factual information the writer mostly use. Dia biasanya kalau menerangkan tentang factual information atau informasi yang faktual, penulis menggunakan apa? Maksudnya tensesnya di sini yang digunakan apa? Gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, langsung nanti tak kasih tugas. Nah, ini ya. Ini tugas kamu ini. Tugas kamu nanti ini. Oke. Join construction of text. Answer the following question. Have you ever seen bees? Bees apa toh? Tawon. Where can you find bees? Di mana kamu bisa menemukan tawon? Terus what do bees look like? Tawon ki koyo apa sih? Nah, what do bees eat? Tawonnya makan apa gitu ya. Terus how many kinds of bees do you know? Oke ya. Berapa banyak macam dari tawon atau lebah yang kamu tahu? Oke, lanjut. Ini nanti sudah saya sediakan untuk teksnya. Nah, ada teksnya ini, ada bees, nanti kamu mengerjakan soalnya. Oke, soalnya mana ini? Nah, activity ya, activity 2 atau aktivitas 2. Ini yang harus kamu kerjakan. Ini nanti ditulis di kertas, kemudian ditulis tangan ya, ditulis tangan. Nanti teksnya ada di atasnya, silakan dikerjakan, difotokan lewat WA, gitu ya. Nanti akan kami nilai ya, tak nilai langsung. Yang sudah mengumpulkan langsung saya nilai. Pak, tugasnya ini aja ya, ini saya. Nah, bawahnya masih ada Pak. Wih, sangar tenan. Ini apa ini? Match each the following word taken from the text with its synonym. Kamu menyamakan sinonimnya. Ada 2 toh, berarti toh yang itu tadi sama yang ini. Terus lanjut. Nah, ini hanya contoh saja ya, hanya contoh. Kalau tadi ada cats, ini ada, tadi ada bees lagi, terus ini ada lion. Oke. Ini kalau ini tidak usah saya terangkan. Oke ya. Silahkan istilahnya apa ya? Diamati dulu aja. Nah, diamati sih. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke saya. Gitu ya. Oke. Ini yang lion. Kemudian nah, ini tugas satu lagi, berarti ada 3 tugas. Give a report using once the following picture. Kamu buat teks report berdasarkan gambar ini. Gitu ya. Oke? Paham sampai sini? Paham ya? Kalau sudah paham, berarti ada berapa tugas anak-anak? Ada 3. Sip. Ini yang terakhir, tadi yang pertanyaan 1 sampai 10 yang kedua, kemudian yang match the synonym yang ketiga. Oke?
Saya kira cukup sekian ya untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar di rumah ya, selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.